apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara cengeng, balita berusia 3 tahun dianiaya ayah tirinya sampai tewas. Geram dengan pencuri lembu, warga di Asahan bakar 2 kendaraan milik pelaku. Jaga kebugaran dengan senam di akhir pekan. Balita berusia 3 tahun di Tapanuli Selatan tewas dianiaya ayah tirinya. Penganiayaan dilakukan dengan sadis padahal penyebabnya sepele, korban menangis saat ditinggal pergi sang ibu. Kebahagiaan masa kecil MAG, balita yang masih berusia 3 tahun telah direnggut oleh ayah tirinya. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi canda dan tawa karena ia telah tiada. MAG merupakan korban kekejaman ayah tiri bernama Soleh Bahroin Pakpahan. Secara sadar, ia tega membanting, meninju dan memukul kepala korban. Penganiayaan ini dilakukan oleh tersangka karena sang anak dinilai cengeng. Saat itu tersangka menyuruh sang istri mengisi daya baterai ponsel ke kampung tetangga karena di tempat tinggalnya di desa Pargarutan Jai, Angkola Timur, Tapanuli Utara tidak ada listrik. Anaknya yang meminta ikut tak diperbolehkan sehingga menangis dan menyulut emosi tersangka. Korban dianiaya hingga kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Polisi telah olah TKP. Belakangan diketahui penganiayaan bukan kali ini saja terjadi, tetapi berkali-kali saat tersangka sedang kesal. Dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan sudah berulang kali si pelaku ini atau tersangka ini melakukannya kepada anak tersebut dengan alasan yang sangat sederhana, cengeng. Jadi pada hari kemarin itu puncaknya pada saat ibunya akan mencari handphone di kampung lain karena di sana tidak ada listrik, si anak minta ikut. Dipegang, ditahan dan tidak boleh ikut oleh ibunya ini, tapi malah si bapak tirinya ini memukulnya, membanting, menampar si anak berulang kali. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 18 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. 2 kendaraan milik pencuri lembu di Asahan dibakar oleh warga. Tak hanya kendaraan yang jadi sasaran amukan warga, salah satu pelaku juga dipukuli hingga babak belur. Maling lembu, tepatnya di potongan Padang Sari. Mobil dan motor yang terbakar ini milik 2 pencuri lembu. Kendaraan mereka dibakar massa setelah aksinya di desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, terpergok warga. Warga pun kesal karena kerap terjadi pencurian lembu di wilayah mereka. Kecurigaan warga berawal saat mobil ini melintas di area perkebunan kelapa sawit dengan mematikan lampu. Tak lama kemudian, warga memergoki 2 pelaku sedang menggiring dan menaikkan lembu ke mobil. Salah satu pelaku bernama Samsul tertangkap dan dihajar massa. Sedang pelaku lainnya bernama Bambang melarikan diri dari kejaran warga. Belakangan diketahui kedua pencuri itu merupakan ayah dan anak. Di sana terjadi pencurian lembu dan tersangka sempat melarikan diri dan diamankan massa, dan massa membakar barang bukti dari TSK tersebut, yaitu mobil dan sepeda motor. Tersangkanya yang kita amankan 1 orang, dan pengakuan dari Samsul ada 1 lagi atas nama Bambang dan dia sempat melarikan diri. Samsul merupakan residivis. Ia telah berulang kali mencuri hewan ternak. Selanjutnya Samsul dibawa ke Mapolsek Prapat Janji untuk diproses hukum. Samsul dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Polisi udah banyak juga lah. Ditangkap saat akan bertransaksi, seorang kurir narkoba di Labuan Batu menyembunyikan sabu-sabu di celana dalam yang dikenakannya. Kini polisi mencari calon penerima paket sabu-sabu yang dibawa pelaku.
Menyembunyikan narkoba di celana dalam yang dikenakannya membuat pria berusia 19 tahun ini diringkus petugas kepolisian. NA diamankan personel Satuan Reserse Anti Narkoba di sekitar Desa Meranti Paham, Labuhan Batu. Rupanya ia tengah menunggu calon pembeli sabu-sabu. Saat diringkus, petugas kepolisian awalnya tidak menemukan barang bukti. Namun polisi curiga menyaksikan gerak-gerik pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan ulang dan menyeluruh, polisi akhirnya menemukan barang aneh terbungkus lakban di dalam celana dalam yang dikenakan oleh NA. Dari pengakuan NA, ia mengaku dibayar 800.000 untuk menjemput barang haram itu dari orang yang tak ia kenal. NA beralasan sabu-sabu disimpan di celana dalam karena khawatir tercecer. Barang bukti lebih kurang 99,42 gram atau lebih kurang 1 on. Setelah kami kembangkan bahwa N adalah suruhan dari seorang laki-laki atas nama Y dan saat ini masih kami kembangkan dalam pengejaran. Status pelaku sendiri apa? Sejauh ini berdasarkan pemeriksaan sebagai kurir. Polisi masih melakukan pengembangan terhadap identitas lain yang disebut sebagai calon penerima paket sabu-sabu. Tutiara Lubis melaporkan dari Labuhan Batu.